Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak, itu Pak, nama Bapak, lengkapnya. saya Bapak Nurul Samsi bin Huda, Kepala SMP Islam Terpadu Nurul Fikri, Tulungagung. Alhamdulillah Ya. bisa ketemu panjenengan hari ini. Iya, alhamdulillah. Ini mohon waktunya Bapak untuk wawancara terkait dilema etika. Oh iya, Seperti iya, itu. iya. Bapak di lembaganya panjenengan ada kasus terkait tersebut. Oh, ya, di SMP Nurul Fikri itu ada. Biasanya dilema etika itu kan ketika ada dua masalah yang sama-sama benarnya. Apabila diambil yang satu atau yang satu itu dua-duanya dilematis, bingung. Itu pernah terjadi di SMP Nurul Fikri. Jadi ada seorang anak itu yang secara aturan masuk kelas itu sering tidak masuk kelas, tapi sering tidak masuk karena sakit, sering tidak masuk karena rumahnya jauh dan sebagainya. Secara umum dia seharusnya karena jumlah absennya itu banyak, maka seharusnya dia tidak dinaikkan kelas. Nah, akan tetapi juga dilemanya di sini. Di sisi lain dia sebenarnya anak ini adalah anak yang cerdas. Jadi ketika dia mau masuk dan mau belajar itu anak itu sebenarnya sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya hanya karena rumahnya jauh dan karena sering sakit-sakitan maka anak ini nilainya banyak yang kosong, yang mengakibatkan dia secara aturan sekolah itu sebenarnya tidak naik. Nah, ketika di rapat terakhir itu kami juga bingung ini mau dinaikkan atau tidak dinaikkan, itu kita dilema, itu salah satunya. Baik. Jadi terkait kenaikan kelas peserta didik seperti itu karena absensinya terlalu banyak. Iya Bapak. Terus selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, oke. Antara dilema etika dan bujukan moral itu jelas bahwasanya kasus yang ini adalah dilema moral. Mengapa dilema moral? Karena dilema etika Pak, dilema moral. Dilema etika ya. Mengapa dilema etika? Karena dua-duanya benar. Saya seandainya tidak menaikkan itu benar karena dia memang tidak tercukupi untuk hari efektif dia masuk itu tidak mencapai sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah atau batas minimalnya. Kemudian apabila dinaikkan, ini kita berharap, kita berpikir jangka panjang, siapa tahu di kelas barunya, di kelas 8 nanti anak ini bisa berubah. Dia bisa lebih kondisi fisiknya lebih baik lagi, sering masuknya lebih rajin lagi karena dia diberikan coaching dan motivasi, dan sehingga saya berharap di kelas 8 dia lebih baik. Itu dilematik dua-duanya. Baik. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Kebiasaan di sekolah kami adalah biasanya diambil dengan musyawarah. Bagaimana semua pihak itu didudukkan di situ. Jadi sebelum kenaikan kelas itu ada rapat kenaikan kelas, dan sebelumnya di awal semester, di tengah semester ketika ada gejala-gejala itu kita panggil orang tuanya, sudah kita beri motivasi, anaknya biasanya sudah kita beri beri tindakan-tindakan di mana supaya dia bisa rajin, bisa sekolah yang sesuai dengan tata aturan supaya memenuhi hari efektifnya untuk masuk sekolah. Dan di ujung pengambilan keputusan nanti adalah diputuskan secara musyawarah melalui forum musyawarah antara guru, kepala sekolah, dan melibatkan salah satunya adalah pertimbangan dari wali murid bersama-sama. Yang diutamakan musyawarah. Iya, musyawarah dulu, dan kita bagaimana jangka panjang menyelamatkan anak. Jadi kita berpihak kepada anak, lebih berpihak kepada anak. Seperti sekarang Merdeka Belajar. Iya, harus berpihak kepada anak. Iya.
Oke, baik Bapak. Selanjutnya prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh, selama ini. Jadi di satu semester terakhir, biasanya semester genap itu yang biasanya terbaca anak itu nanti akan naik atau tidak naik. Dari awal itu kita deteksi dini. Anak ini sudah tidak masuk berapa kali, kemudian anak ini sudah anak ini kok beda dengan semester di depannya. Nanti deteksi awal. Ketika anak ini diketahui bahwasannya anak itu ada kemungkinan akan gandol di akhir semester, orang tuanya kita panggil. Pak, anak sampean kok ada penurunan penurunan ini kualitas belajarnya, dari nilainya, dari ini masukan guru-guru kok ada penurunan. Itu di awal sudah mulai ditata. Selama satu semester itu kok tidak ada perbaikan, dan di ujung semester itu mangga tetap nilainya itu tidak bisa tercapai KKM. Nah, ini nanti akan menjadi dilematis naik atau tidak naik. Biasanya kita pertimbangan orang tua. Nanti kalau di akhir, di ujung ini anak ini orang tuanya sanggup untuk memberikan les tambahan, atau dia sanggup memberikan motivasi nganterkan karena sering tidak masuknya ini karena sakit, karena fisiknya yang lemah, maka anak ini nanti bisa diberi rekomendasi untuk naik ke kelas 8 gitu. Ya. Jadi mendeteksi dari dini ya deteksi dini. Ya, keputusannya itu tidak salah nanti di akhir keputusannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika tersebut? Nah, yang paling efektif yang saya lihat, yang keputusan memang harus diputuskan. Ketika diputuskan naik kelas, itu yang paling efektif adalah anak ini dikawal. Dikawal di mana satu anak yang dalam tanda kutip ini, dalam catatan ini diberi motivasi yang beda dengan temannya. Artinya anak ini selalu dikucing, anak ini selalu diberikan penguatan-penguatan dia untuk menemukan dirinya di mana titik di mana dia bisa belajar dengan baik. Nah, begitu. Biasanya anak ini ada prioritas khusus untuk anak yang dinaikkan karena catatan tadi. Jadi supaya di kelas 8 ini nanti bisa berinteraksi, ternyata dia sudah bisa bekerja sama dengan siswa yang lainnya dan bisa mengejar ketertinggalannya di kelas yang kemarin gitu. Nah, tetap berpihak kepada anak. Ya, berpihak kepada anak. Ya, mempertimbangkan. Ya, mempertimbangkan anak, dan kita sudah tahu kelemahannya anak itu di sisi ini. Nah, oleh karena itu di kelas 8 ini kita beri masukan untuk guru kelasnya dan guru-guru yang lain. Anak ini kita mendiferensiasi pembelajaran. Nah, tidak harus semuanya harus baca, tidak harus semuanya harus ini. Jangan-jangan kita itu mengambil sisinya hanya satu sisi. Tapi anak ini adalah kadang ini pinter di sisi dia bercerita, pinter dia untuk mempraktekkan segala sesuatunya. Tapi dia lemah dalam logika. Nah, itu kita temukan dan kita perbaiki di kelas 8 ini gitu. Berpihak kepada anak. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya bagaimana, Pak? Tantangannya adalah biasanya dengan anak-anak juga termasuk tantangannya. Ketika kita mengambil salah satu, dua-duanya pasti ada tantangan. Kalau tidak dinaikkan, tantangannya juga ada. Anak itu menjadi drop, anak ini, dan itu nanti anak ini jangan-jangan tidak sekolah. Kalau dinaikkan, tantangannya adalah teman-teman yang lain ini harus kita selamatkan juga. Kadang-kadang bocah orang lebu kok bangga diunggah nih kan gitu. Jadi dapat cibiran-cibiran dari teman yang lain jangan-jangan. Dan ini anak ini harus dikawal betul. Yang lain diberi motivasi, diberitahu bahwasanya tujuannya adalah baik anak ini supaya berubah. Nah, jadi kalau yang kemarin sering tidak masuk, dengan masuk di kelas 8 anak ini bisa berubah, dan itu harus disosialisasikan kepada teman-teman yang lain supaya tidak terjadi bully kepada anak yang diberi prioritas yang beda gitu. Iya, ada komunikasi ya, Pak. Dikomunikasikan ya. Kita mengambil yang A, yang B kita harus pikirkan juga dengan yang A seperti itu sangat menantang sekali karena kita harus menyelamatkan anak, sekaligus kita juga harus memberitahu kepada si teman-temannya bahwasanya ini adalah
bentuk bagaimana menyelamatkan temannya ini supaya bisa selamat pembelajarannya, bisa sama mengikuti. Berarti rasa peduli ya Pak? Ya, rasa peduli ya, ada rasa peduli di situ apa itu, supaya nanti tercipta anak ini tidak down. Nah, anak ini juga tidak secara pembelajaran tidak dibeda-bedakan. Jadi dilemanya etika ini bisa dikatakan paradigmanya rasa keadilan. Iya, rasa keadilan versus rasa kasihan. Iya, rasa kasihan. Iya. Sebenarnya kalau kita hanya ngikuti formalisme, maka anak ini tidak naik. Tapi karena kita kasihan kalau tidak naik akibatnya semacam ini, dan saya masih punya harapan ketika dinaikkan itu masih bisa diperbaiki di kelas berikutnya mungkin dengan bertemu dengan teman yang lain, kemudian bertemu dengan guru yang lain di kelas yang lain, siapa tahu dengan itu harapan jangka panjang, kalau versus jangka pendek versus jangka panjang paradigmanya, maka saya berharap di jangka panjangnya anak ini lebih baik. Dia memiliki, oh iya, aku diunggahnya saya sudah diberi hati, oh saya akan lebih baik di kelas berikutnya gitu. Ya, itu. Selanjutnya, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah di lembaga panjenengan terkait kasus dilema etika ini? Itu tergantung. Kalau kondisi dilemanya itu ringan, itu biasanya diselesaikan begitu saja. Ketika ada masalah, kita musyawarah, kita selesaikan, dan masalah itu biasanya selesai. Tinggal follow up-nya, kita menjaga lingkungan supaya anak ini tidak dibully dan sebagainya. Tapi kalau kasus berat, dilema etika yang berat, misalkan anak ini harusnya dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, itu juga dilema. Itu kemarin juga terjadi, dan itu membutuhkan tahapan-tahapan. Ada pemanggilan tahap kedua, anak ini diberi ini, ada tahapan-tahapannya. Jadi ada tahapan atau tidak itu relatif sesuai dengan kasusnya masing-masing ya. Kalau ringan biasanya langsung diselesaikan, kalau berat itu biasanya baru ada tahapan-tahapan. Mungkin butuh musyawarah dan sebagainya ya Bapak. Jadi tidak salah mengambil langkah seperti itu. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini? Kalau seseorang atau figur yang mempermudah itu biasanya karena kita bertemu antara wali murid, antara guru dan semua pengelola sekolah itu bertemu untuk menyelesaikan dilema itu. Faktor yang paling dominan di sini adalah faktor wali murid misalnya. Kalau wali murid itu mereka memberikan masukan dari awal, dia sudah open, ya dia mengetahui kebiasaan anaknya, kemudian bagaimana kita pancing dengan kucing itu dia tahu cara, kayaknya ini ada cara untuk menyelesaikannya. Maka menurut saya faktor penentunya ada di orang tuanya, dan itu biasanya efektif kalau dia yang mengusulkan, kalau dia yang berkomitmen untuk menyelesaikan anaknya ini pengen lebih baik, biasanya kasusnya selesai lebih baik daripada kita yang mendikte. Maka usulan dari orang tua dan masukan orang tua dan sebagainya itu merupakan faktor penentu biasanya lebih jauh untuk menyelesaikan masalah berikutnya. Dan selanjutnya yang terakhir Bapak, ini dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika. Gini Bu, bahwasanya sekolah ini adalah sebuah miniatur di mana tata etika itu dikelola di sini. Oleh karena itu, bagaimana menjaga tata kelola yang ada di sekolah, ketika mengambil keputusan pun kita harus berhati-hati. Di antaranya ada 9 cara yang harus kita lewati supaya hasil keputusan kita nanti tidak merugikan di antara dua belah pihak dan berpihak kepada anak. Ada 3 komponen itu. Yang pertama, keberpihakan kepada anak, kemudian keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu yang keputusan bertanggung jawab. Yang kedua, kita menjunjung tinggi nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan, etika kemanusiaan, dari namanya virtu etik itu. Kemanusiaan termasuk rasa keadilan sebagai murid, kemudian rasa kemanusiaan dan sebagainya. Maka ketika kita
9 langkah itu sudah kita lakukan dan paradigma-paradigma sudah kita pertimbangkan antara apa itu kebenaran yang apa itu aturan versus kasihan dan sebagainya, jangka panjang dan jangka pendek dan sebagainya sudah kita lalui dan sudah kita backmarking. Misalkan tahun kemarin ada enggak kasus yang semacam ini dan hasilnya seperti apa, itu sudah kita semua kita lalui. Insya Allah hasilnya biasanya yang sudah itu menjadi lebih baik dan anaknya rata-rata bisa berubah yang menjadi lebih baik karena mendapat motivasi, mendapat coaching, dan bertemu dengan guru yang berbeda di kelas yang berbeda. Dia insya Allah akan naik ke depan, akan termotivasi ke depannya untuk menjadi anak yang lebih baik gitu Bu. Terima kasih Bapak, saya sangat berterima kasih. Iya, saya mendapatkan banyak ilmu ini terkait kepemimpinan ya Pak ya. Ternyata dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta kita bisa memutuskan sendiri Bapak ya. Tidak bisa. Harus melibatkan banyak orang dan pertimbangan. Termasuk 9 tadi, 9 langkah yang harus kita lalui supaya di ujungnya sana nanti sudah terfilter. Seandainya pun ada masalah itu sudah bisa dikontrol, sudah bisa terdeteksi, bisa masih terjangkau itu, enggak sampai fatal kembali kepada lembaga itu. Iya, sangat bagus sekali Bapak di SMP Nurul Fikri Tulungagung ini. Saya berdoa semoga kedepannya panjenengan memimpin lembaga ini lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ilmunya Bapak ya hari ini. Sekian wawancara hari ini Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.